pendapat, di mana pendapat tersebut akan kita lakukan banyak orang. Kalau menurut saya yang pertama itu kita harus berperilaku seperti norma-norma yang telah ditetapkan atau yang berlaku. Kemudian kita harus menghargai hak asasi manusia dan juga memberikan kebebasan pendapat kepada orang lain. Menurut saya seperti itu. Demokrasi, kalau menurut saya sangat penting. Hanya saja kalau untuk di beberapa orang yang di sekitar mungkin menganggap hal kayak gitu kurang penting. Jadi kayak ya tergantung pendapat mereka masing-masing lah. Menurut saya demokrasi sangat penting. Biar gimana pun, walaupun kita sudah ada wakil rakyat DPRD, tapi itu demokrasi sangat penting dikarenakan selain kita tuh menyuarakan suara rakyat, kita juga secara tidak langsung memperbaiki ranah DPRD, karena biasanya kan DPRD tidak sesuai dengan suara wakil rakyat. Jadinya seperti demo tuh kita secara tidak langsung memberitahu kepada DPRD bagaimana sih yang diinginkan oleh rakyat, seperti itu. Yang pertama, pendapat saya menaati peraturan dan tata tertib yang ada di kampus, misalnya memakai pakaian yang rapi dan tidak ketat, menghargai pendapat teman dan orang lain, dengan menghormati dosen dan karyawan yang ada di kampus. Itulah semua sikap positif demokrasi yang ada di kampus tersebut. Mungkin ini saja pendapat yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Menurut saya, sikap positifnya terdapat 4. Yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib di kampus. Yang kedua, memahami dan menghargai pendapat teman. Yang ketiga, melibatkan semua pihak dalam upaya memecahkan soal. Dan terakhir, menghormati guru dan karyawan di kampus. Yang saya ketahui, demokrasi ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi terpimpin, dan demokrasi formal. Untuk macam-macam demokrasi yang saya ketahui itu ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi terpimpin, terus demokrasi formal, demokrasi material, dan juga demokrasi campuran, dan banyak lagi. Menurut saya yang mencerminkan demokrasi itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam pemerintah mengambil keputusan tentunya harus mempertimbangkan masyarakat dan rakyatnya. Menurut saya yang mencerminkan demokrasi itu termasuk dalam sila keempat, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Karena pada dasarnya negara Indonesia ini merupakan negara hukum dan memegang teguh demokrasi. Pernah ikut demo, itu demo di DPR, dan saya demo di saat itu penaikan BBM, di mana demo tersebut adalah unjuk rasa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membeli sebuah bensin. Kemudian untuk mengajukan bagaimana inspirasi dari mahasiswa untuk penurunan harga BBM, dari unjukan dari masyarakat untuk mahasiswa sebagai perwakilan masyarakat Indonesia untuk penurunan harga BBM. Mungkin itu dari saya. Baik, sebelumnya kan demokrasi kan suatu kondisi di mana kita kan berhak untuk mengungkapkan pendapat yang kita umumkan. Nah, salah satu demonstrasi yang pernah saya lakukan yaitu pada tahun yang lalu itu terjadinya undang-undang penerbitan undang-undang Omnibus Law. Dan jadi saya melakukan demonstrasi terhadap undang-undang tersebut karena tidak setuju dengan peraturannya. Dan yang kedua yaitu pada beberapa bulan yang lalu telah terjadi yang namanya penerbitan undang-undang berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Jadi saya juga melakukan tindak demonstrasi di Kabupaten Sambas. Menurut pendapat saya, sistem demokrasi sudah berjalan dengan baik karena Indonesia merupakan salah satu sistem negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi, sistem pemerintahannya dilakukan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Nah, kita kan sebagai warga negara Indonesia masih banyak memiliki masalah yang dapat kita hadapi.
Jadi masalah ini bertambah sulit dan efektivitas pemerintah pun semakin berkurang. Mungkin hanya ini pendapat yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, demokrasi kita sudah cukup berjalan dengan baik. Namun kalau kita lihat lebih mendalam, mungkin belum berjalan dengan baik secara menyeluruh karena demokrasi kita kan ada dari partai politik dan dari sistem pemilihan umum yang telah memberikan hak kepada rakyat memilih calonnya. Namun ketika pemilihan ini ada beberapa oknum yang melakukan kecurangan untuk menjadi wakil rakyat, seperti suap menyuap atau janji dan politik uang. Nah, ketika oknum tersebut yang naik menjadi wakil rakyat, maka tidak mencerminkan kualitas yang baik, sehingga bukannya mensejahterakan rakyat itu sendiri, malah mensejahterakan dirinya pribadi. Nah, makanya ketika politik curang ini terjadi, maka tidak bisa mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Yaitu perilaku yang berdasarkan norma yang berlaku, kemudian perilaku yang menghargai pendapat orang lain, menghargai hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan yang lainnya. 1. Perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. 2. Menerima adanya keberagaman. 3. Bermusyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah. Menurut saya tentu penting agar dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Baik. Adalah sesuai dengan bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, baik. Menurut saya demo itu penting di Indonesia karena dilihat dari Indonesianya sendiri adalah negara yang demokratis. Karena pemimpin-pemimpin perlu untuk mengetahui kendala-kendala di masyarakat. Tapi biasanya kelemahan di demo itu biasanya diisi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Mungkin itu aja sih pendapat dari saya. Demo itu penting bagi kakak? Menurut saya demo itu sangat penting karena apa? Di sini aspirasi dari masyarakat itu kadang nggak tersampaikan ke pemerintah. Jadi biasanya itu kalau misalnya aspirasi itu disampaikan pada pihak, terus pihak itu seperti mahasiswa misalnya, masyarakat umum dan komunitas lainnya. Misalnya di sini kayak pada saat BBM naik itu akan dikaji oleh tim yang akan melakukan demokrasi itu. Nah, jadi di situ nanti akan ada namanya kayak penyampaian itu langsung ke pihak yang nanti mewakili untuk menyampaikan ke